Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih saya ucapkan pada Bu Win ataupun Bu Ririn ya. Untuk hari ini kita akan melaksanakan atau mengerjakan tugas untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya Cici Angkatan 10, nama Dewi Nur Hidayati dari SMP Negeri 1 Wonosobo. Di sini posisi saya sebagai supervisor. Kemudian rekan saya Yani Kosa Fitri dari SD Negeri 02 Sambiroto. Saya sebagai coach. Dan saya Sri Winarsi dari SD 02 Jagung sebagai coach. Oke ya, ini kita nanti akan berusaha untuk mempraktekkan bagaimana menjadi supervisor, menjadi coach ataupun coaching. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bu Ririn, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Nurul, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya, semangat ya Bu Ririn ya. Semangat terus. Oke. Oh iya, dengar-dengar Bu Ririn akan melakukan coaching dengan rekannya hari ini ya? Iya Bu, betul, saya akan melakukan coaching bersama dengan Bu Win. Iya, oke. Nah, kira-kira apa nih persiapan awal untuk coaching hari ini Bu Ririn? Jadi begini Bu, saya sudah mengagendakan bersama Bu Win yaitu untuk waktunya Bu. Jadi sudah saling itu ya sepakat nih akan diadakan hari ini gitu ya. Kira-kira persiapan kami ini apa saja yang kompetensi yang perlu dikembangkan? Ya, sebetulnya kan ada 3 kompetensi ya Bu ya. Tapi nanti pada hasil coaching saya dengan Bu Win itu hanya 1 Bu nanti yang akan saya fokuskan, yaitu pada pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti dari 3 tadi ya kompetensi itu nanti jenengan fokus pada pertanyaan yang berbobot. Gitu. Iya. Oke, iya. Nah, jadi hal-hal yang akan diberikan untuk memberikan umpan balik ya. Nanti yang coba kita terapkan pada saat coaching itu apa ya? Jadi nanti jenengan akan coba untuk menerapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya, untuk bisa explore bagaimana Wiwin nanti bisa mengatasi masalahnya ya. Oke. Ya, tadi kita sudah menemukan indikator ya, kemudian kira-kira apa nanti keberhasilannya, kemudian kita juga akan menemukan solusinya seperti ini. Oke, oh ya Bu, monggo jenengan nanti bisa memanggil Bu Win, nanti kita bisa mulai untuk ya mohon maaf sebelumnya saya tetap di sini ya untuk coba mengobservasi kegiatan dari coaching ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yani. Selamat siang. Bagaimana kabar Bu hari ini? Selamat siang. Kabar saya alhamdulillah baik Bu. Cuma seperti yang saya cek ke jenengan kemarin ada sedikit yang mengganjal di saya. Yang saya ingin utarakan atau sharing ke Bu Yani. Oh iya, jadi terkait yang jenengan cek kemarin itu saya sangat tertarik Bu. Sebetulnya bagaimana sih ceritanya? Iya Bu, begini. Sebenarnya saya ini kan guru kelas 1 baru 2 tahun Bu, dan ini tahun ketiga saya akan menjadi wali kelas 1. Tapi sebenarnya Bu, saya itu merasa kurang nyaman menjadi wali kelas 1 Bu. Alasannya yang pertama, karena kan kelas 1 apalagi di tahun ajaran baru itu kan sulitnya mengkondisikan murid Bu, karena keanekaragaman karakteristik yang saya juga belum mengenal mereka. Kemudian kemarin juga di akhir tahun ajaran itu kan kalau wali murid kelas 1 itu ke gurunya itu lebih Bu, rasa terima kasihnya mungkin karena saya membersamai anaknya setahun itu ya Bu, mereka kan lebih lebih aktif, lebih ekspresif dalam memberikan tanda terima kasih dibandingkan dengan
guru kelas tinggi. Jadi kemarin saya itu dapat banyak bingkisan Bu, dan saya itu mungkin jadi tanda terima kasih mereka. Tapi di satu sisi selain saya merasa senang, merasa dihargai, tapi di sisi lain saya itu merasa teman saya yang dulunya rekan kerja saya itu yang dulunya jadi guru kelas 1, wali kelas 1 itu sepertinya merasa kurang Bu, melihat saya itu kayak mungkin kurang senang itu perasaan saya sih nggak paham. Jadi kayak diem gitu Bu, akhirnya itu kan jadi ganjalan di hati saya. Dan yang ketiga, sebenarnya saya itu pinginnya di kelas tinggi Bu. Saya dulunya sebelum diterjunkan di kelas 1, saya itu ngajar kelas 5, dan saya terbiasa melatih anak-anak untuk persiapan lomba. Nah di kelas 1 saya tetap ditugasi melatih lomba Bu. Jadi menurut saya itu saya double mengkondisikan kelas 1 itu kan suatu perjuangan ya, butuh kesabaran, pelatihan. Terus saya tetap diminta untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing lomba juga. Kok saya nggak di kelas 5 saja? Saya lebih nyamannya gitu Bu. Nah, iya ya Bu, dari ceritanya dengan tadi memang sangat butuh ketelatenan dan kesabaran ya untuk menghadapi kelas 1. Dan kemudian untuk tadi ganjalan-ganjalan Bu Win tadi yang sudah disampaikan, apakah Bu Win sudah pernah menyampaikannya kepada pihak sekolah? Yang dimaksud di sini adalah apakah sudah pernah menyampaikan ganjalan tersebut kepada kepala sekolah? Kalau sebenarnya dalam kegiatan santai saya pernah membicarakan ngobrol santai gitu Bu. Tapi untuk sampai di tahap formal misalkan dalam sekolah itu memang belum pernah saya sampaikan. Kemudian setelah tadi jenengan sudah pernah rasan-rasan itu bagaimana tanggapan beliau? Beliau menanggapi dengan positif sih. Katanya beliau nanti akan mempertimbangkannya lebih dulu karena bagi beliau dia punya prinsip seperti ini Bu beliau. Jadi ujung tombaknya sekolah itu dinilai dari bagaimana kelas 1 dan kelas 6-nya outputnya seperti itu. Jadi diharapkan kelas 1 itu diampu oleh guru yang komunikasinya baik dengan wali murid, terus juga punya kesabaran, ketelatenan seperti itu. Ya. Begini Bu Win, tadi selain Bu Win merasa kesulitan ya untuk mengkondisikan murid kelas 1 karena biasa Bu Win untuk pegang kelas tinggi ya Bu. Kemudian tadi juga sudah diceritakan pada akhir tahun pelajaran Bu Win mendapatkan beberapa bingkisan yang bisa dikatakan lebih banyak dari guru yang lain. Nah, atau dengan wali kelas 1 yang sebelumnya. Nah, kemudian ada hal lain yang mengganggu Bu Win untuk menjadi wali kelas 1 ini Bu, barangkali bisa dijelaskan. Sebenarnya ya Bu, kalau untuk selain hal-hal itu, sebenarnya saya merasa nyaman Bu di kelas 1 karena kelas 1 itu lucu Bu. Iya betul. Karena kadang kepolosan dan ketidaktahuan mereka itu, akhirnya saya kan jadi ikut kembali seperti saya harus memposisikan diri saya ke gimana pikiran anak-anak ini juga. Jadi karena memang mereka belum tahu, belum pinter, jadi ya saya anggap wajar perilaku atau tindakan mereka. Jadi sebenarnya pas ngajar kelas 1 itu ya Bu, saya itu jarang marah Bu. Ya namanya juga guru ya Bu, manusia biasa. Kadang kalau pas menemui anak-anak yang kurang bisa dikondisikan kan kita muncul ada perasaan emosi. Jadi itu masih tetap kita bisa kontrol seperti itu. Tapi sejauh ini sih saya tetap merasa nyaman dan happy dengan kelas 1. Ya betul sekali. Jadi sebelumnya begini Bu Win, tadi dengan cara pengkondisian murid kelas 1 itu sebetulnya bagaimana sih cara Bu Win mengkondisikan murid pada awal tahun ajaran? Kalau di awal tahun ajaran
ajaran baru itu tentu saja saya merangkul mereka agar kenal, agar dekat dengan saya itu ya dengan cara saya mengajak mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan. Walaupun di dalamnya tetap ada unsur pendidikan, unsur pengajaran, tapi saya kemas itu menjadi sebuah kegiatan yang seperti bermain seperti itu. Jadi nanti kalau mereka sudah kenal, sudah senang dengan saya, nanti otomatis mereka akan muncul untuk dikendalikan. Istilahnya kejar jatuh kau tangkap. Jadi ya Bu, sebetulnya itu sangat menarik sekali ya Bu. Bagaimana sebenarnya Bu Win ini sudah bisa mengatasi atau sudah bisa mengkondisikan murid-murid Bu Win. Iya Bu, sebenarnya saya juga kalau tak pikir-pikir iya ya, sejauh ini selama 2 tahun terakhir ini saya kan mengajar kelas 1. Nah itu juga tidak pernah menemui kendala yang berarti, dan alhamdulillah mereka juga di akhir tahun ajaran mereka target saya kan semua bisa membaca, menulis habis seperti itu. Targetnya juga dapat saya capai Bu. Jadi kalau dipikirkan kembali memang ya sebenarnya nggak ada masalah yang berarti. Karena memang butuh ketelatenan dan kesabaran yang ekstra ya Bu. Jadi begini Bu Win, saya sangat setuju sekali karena memang murid anak kelas 1 itu unik ya Bu ya. Tadi juga Bu Win menceritakan tentang ketidaknyamanan Bu Win ketika Bu Win mendapatkan kenang-kenangan lebih banyak dari guru yang lain ya Bu Win. Jadi tentang ketidakenakan Bu Win pada wali kelas 1 yang sebelumnya itu, mengapa sih kok Bu Win merasa tidak enak itu gimana? Tidak enaknya itu ya Bu, karena setelah kejadian itu, padahal kan setiap wali kelas itu ya Bu mendapat bingkisan dari wali murid. Nah kalau saya lihat sih jumlahnya itu tidak sebanyak yang diberikan ke saya, dan sebelumnya kan wali kelas 1 sebelumnya itu kan juga mungkin mendapatkan seperti yang saya dapatkan sekarang. Nah saya merasanya kok setelah kejadian itu kok beliau agak diam ke saya seperti itu. Jadi saya merasa ada ganjalan di hati saya seperti itu. Begini Bu Win, apakah dengan keganjalan Bu Win itu Bu Win merasa yakin kalau sebenarnya ibu wali kelas 1 yang sebelumnya itu memang mendiamkan Bu Win? Sebenarnya tidak yakin juga Bu. Itu memang bentuk kekhawatiran saya ya. Saya mungkin karena mungkin ya kalau kata anak-anak zaman sekarang. Tapi sebenarnya setelah kejadian itu ya memang saya merasa beliau itu agak menjaga jarak, agak diam ke saya. Tapi setelah beberapa beberapa pekan kami ketemu kembali dan bekerja sama kembali ya seperti biasanya Bu, seperti tidak ada masalah. Tapi dengan begitu apakah hubungan Bu Win dengan ibu wali kelas 1 itu sebelumnya itu mengalami perubahan? Sebenarnya nggak juga. Ya perubahan itu sebenarnya terjadi hanya beberapa waktu saja. Oke. Jadi begini Bu Win, dari ceritanya Bu Win ini saya menarik benang merahnya mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya itu hanya kekhawatiran Bu Win saja Bu. Jadi kan sebetulnya itu sudah bisa diatasi oleh Bu Win sendiri, gitu Bu Win. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya. Kenyataannya sekarang saya memang merasa nyaman saja di siswa kelas 1. Saya juga tetap bisa menjadi pendamping untuk lomba untuk kelas 5-nya. Terus sama guru atau wali murid wali kelas 1 sebelumnya, nyatanya hubungannya ya setiap harinya kami dapat bekerja sama dengan baik. Jadi apa yang akan Bu Win lakukan ke depannya seandainya kepala sekolah Bu Win itu nanti ternyata tidak menyetujui
gagasannya Bu Win untuk menjadi wali murid di kelas yang tinggi? Kalau itu sudah merupakan suatu bentuk keputusan, sudah dimusyawarahkan, dirapatkan bersama, apapun hasilnya, itu saya anggap sebagai hasil terbaik, keputusan terbaik untuk saya, dan saya akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin dimanapun saya ditempatkan. Dan kalau misalkan nanti tidak di kelas 5 ya saya akan tetap menjalankan tugas di kelas 1 dengan maksimal. Oke Bu Win, bagus sekali ya. Saya setuju dengan pendapat jenengan ya. Saya juga akan belajar dari Bu Win karena sudah legowo dengan keputusan yang sudah dibuat. Kemudian ya Bu Win, terima kasih ya. Terima kasih. Saya juga terima kasih ya Bu ya, sharingnya untuk hari ini. Dengan sharing dengan jenengan itu saya merasa kekhawatiran dan jalan di hati saya itu dapat saya pikirkan kembali, dapat saya refleksikan, ternyata seperti ini baiknya, seperti itu. Terima kasih Bu Win ya. Sama-sama sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam Bu Yani. Ya, terima kasih tadi saya sudah mendengarkan proses coaching ya ini antara Bu Yani juga dengan Bu Win. Jadi luar biasa sekali prosesnya ya. Sudah banyak bercandanya, seriusnya, macam-macam di luar yang luar biasa ini. Saya sangat appreciate. Oh ya, monggo Bu Win kalau mau mengerjakan tugas selanjutnya. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Izin undur diri ya Bu ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti ya. Ya. Oke. Sekarang dengan Bu Win ya. Tadi sudah melakukan proses coaching nih dengan Bu Winarsi ya. Oh ya, ini setelah melakukan proses coaching tadi ya, sekarang bagaimana perasaan Bu Yani setelah tadi melaksanakan proses coaching dengan Bu Win ya? Iya, perasaannya sudah baik Bu ya. Sudah plong. Alhamdulillah ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, ya tadi dari proses coaching tadi, kira-kira apa saja nih apa tadi yang diharapkan Bu Yani tadi? Sebenarnya kan otomatis punya harapan apa nih setelah proses itu terjadi. Nah, kira-kira gimana nih? Apa kira-kira harapannya sudah tercapai? Iya. Jadi harapan saya mungkin yang penting ke depannya Bu ya, saya bisa menjadi coach yang lebih baik dari sekarang. Kemudian saya juga bisa melaksanakan ide-ide atau gagasan yang sudah tertuang. Semoga saya doakan semangat ya. Oke, saya ringkas untuk percakapan coaching tadi ya. Setelah tadi saya mendengarkan proses percakapan coaching dengan Bu Nasi, ini ada beberapa yang saya catat memang ya. Yang pertama tadi obrolannya santai, bercanda, tawa ya, walaupun memang menarik sekali ya proses pembahasannya. Tapi tetap fokus dengan walaupun ini tadi ketawa bercanda itu tetap fokus sesuai dengan apa permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua itu Ibu sudah mendengarkan dengan baik apa tadi yang disampaikan Bu Win, permasalahannya seperti apa, dan beliau juga akhirnya bisa mengeluarkan ide-ide untuk mengantisipasi permasalahannya dan dengan juga bisa mengarahkan dengan baik sampai beliau juga menemukan solusinya seperti apa. Kemudian Ibu juga sudah memberikan tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya yang bisa menggali ya ide kreatif dari Bu Winarsi untuk solusi masyarakat tersebut. Iya, kira-kira cukup dari ini saja untuk diskusi kali ini ya Bu ya. Nah, ini sudah luar biasa Pak ya. Saya sangat dengan tadi sudah coaching proses coaching dengan Bu Win tadi ya, itu luar biasa isinya. Semoga nanti bisa bermanfaat, kombinasi dan semoga saja bisa diterapkan ke rekan sejawat yang lain. Terima kasih dulu ya. Ya, terima kasih sekali. Semoga kita bisa bertemu lagi di proses profesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.